Selama Orde Baru, ada profesi yang konon jarang disentuh oleh mereka yang beretnis Tionghoa, menjadi pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi. Itulah sebabnya etnis Tionghoa lebih memilih menjadi pedagang dan wira swasta sebagai profesi. Namun, cerita itu tak sepenuhnya benar. Nyatanya, ada sejumlah warga Tionghoa yang dengan cara dan tekadnya sendiri sengaja mendharma baktikan diri menjadi tentara dan polisi. Bahkan beberapa di antaranya mencapai jenjang kepangkatan hingga jenderal. Berikut beberapa etnis Tionghoa yang mengabdi menjadi tentara dan polisi sampai jenjang perwira tinggi. 1. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Kuntara merupakan salah satu purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan sejumlah prestasi mentereng selama 32 tahun masa dinasnya di militer sejak 1963 hingga 1995. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya sampai pensiun dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Kuntara merupakan salah satu jenderal di TNI yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Dia terlahir dari orang tua keturunan Tionghoa pada 1939 di Cirebon, Jawa Barat. Jenderal Kopassus yang pernah jadi wakil ketua DPR, karir militernya dimulai saat menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional atau AMN di Yogyakarta. Dia merupakan lulusan angkatan kelima pada tahun 1963 yang saat itu jumlah tarunanya sebanyak 117 orang. Kuntara seangkatan dengan mantan Kasat Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar, mantan Gubernur Jatim Maijen TNI Basuki Sudirman, dan mantan Pangdam 19 Udayana Letjen TNI Sintong Panjaitan. Almarhum pernah menjabat sebagai wakil Danjen Kopassus pada tahun 1983 hingga 1987. Lalu pada tahun 1988 hingga 1992 naik pangkat menjadi Danjen Kopassus. Selanjutnya pada tahun 1992 hingga 1994 Kuntara menjabat sebagai Pangkostrat. Setelah pensiun dari militer, Kuntara dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk China. 2. Maijen TNI Purnawirawan Iskandar Kamil. Alumnus Akmil 1964 ini pernah menjadi Hakim Agung. Dia pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Pada Agustus 2006, Iskandar menghukum mati 6 dari 8 terdakwa kasus penyelundupan heroin sebesar 8,2 kg dari Bali ke Australia yang dikenal dengan sebutan Bali 9. Juga menghukum mati Hengki Gunawan, pemilik pabrik narkoba di Surabaya. 3. Brigadir Jenderal TNI Teddy Yusuf atau Him Tekji, lulusan Akmil 1965 ini pernah menjadi wakil komandan Batalion Infanteri 507 Kodam 5 Brawijaya, komandan Detasemen Tempur RTP 16 di Tim-Tim, komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, asisten perencanaan Kodam 4 di Ponorogo, komandan Korem 131 Santiago Manado, terakhir anggota fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1995 hingga 1999. Kini dia aktif di paguyuban sosial marga Tionghoa di Indonesia. 4. Maijen TNI Purnawirawan Daniel Chan. Pernah menjabat sebagai Pusat Kesehatan TNI, menjadi anggota TNI melalui Sekolah Perwira Militer Wajib ABRI 1984. Daniel pernah bertugas di Timur Timur selama 6 tahun, lalu masuk ke Kostrad.
dan bertugas di lingkungan Kodam 3 Siliwangi. 5. Marskal Pertama TNI Surya Margono. Lahir 5 Desember 1962, adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara berdarah Tionghoa. Pernah menjabat sebagai PA Sahli tingkat 3 bidang Hubin Panglima TNI. Sebelumnya ia menjabat Direktur Debais TNI. Dia terlahir dari pasangan Bong Shun Hyun ibu dan Sing Bicung ayah. Sebelum menjadi atas pertahanan di KBRI Beijing, Cina sejak 10 September 2009, karirnya banyak dihabiskan di Angkatan Udara dan BAIS atau Badan Intelijen Strategis ABRI. 6. Marskal Pertama TNI Insinyur Billy Tunas, lulusan Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara ke-30 dan Naval Postgraduate School pada tahun 1978. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan pada tahun 1992 hingga 1993. 7. Laksamana Pertama TNI FX Indarto Iskandar atau Xiong Ing, alumnus Akademi Angkatan Laut 1971, seangkatan dengan mantan Menteri Perhubungan Laksamana Madya Freddy Numberi. Pernah bersekolah di US Naval Postgraduate School, Monterey, California pada tahun 1996. Pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan. 8. Brigadir Jenderal TNI Paulus Prananto, alumnus Akmil 1970 ini pernah melanjutkan studi di US Naval Postgraduate School dan lulus pada tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan pada tahun 1999 hingga 2002. 9. Marskal Pertama TNI Purnawirawan Rudi Taran, lahir 6 Juni 1937 atau lebih dikenal dengan nama Rudi Tarantula Taran, adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Ia merupakan penerbang tempur legendaris yang pernah dimiliki TNI Angkatan Udara. Rudi merupakan Komandan Wings 300 Buru Sergap Kohanudas terakhir. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Rudi Taran adalah penerbang legendaris TNI Angkatan Udara. Kemampuan Rudi Taran amat langka. Dia seolah generasi penghubung antara era pesawat supersonik produk Rusia keluaran MiG hingga ke era produk Amerika Serikat seperti F-5 Tiger. Rudi Taran adalah generasi terakhir penerbang TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan MiG-21 dan langsung dilatih di salah satu negara Eropa Timur pada awal tahun 1960-an. Itulah beberapa perwira tinggi yang beretnis Tionghoa yang sukses berkarir di Tentara Nasional Indonesia. Selain nama-nama di atas, masih ada beberapa etnis Tionghoa yang sukses berkarir di kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang akan diupload pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.